kenalin, nama aku Nadia. Jadi hari ini aku sama kedua teman aku. Yang ini namanya Nabila. Yang ini Jadi hari ini kita bertiga bakal ngebahas 10 pedoman gizi seimbang. Yeay. Jadi nanti mereka berdua bakal memilih 10 kartu ini satu persatu. Terus kita bakal ngebahas bareng-bareng tentang 10 poin ini. Oke? Ya kita mulai aja. Oke, sekarang siapa duluan yang mau ambil? Ambil kartunya. Jadi si kartunya adalah batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Nah, aku mau tanya deh, kenapa sih kita tuh harus membatasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan berlemak, padahal makanan itu tuh enak banget. Soalnya kalau kita mengkonsumsi makanan manis, makanan asin, dan makanan berlemak, itu ada dampak negatif buat kesehatan kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi banyak makanan yang manis dan berlebihan, itu bisa menyebabkan kadar gula darah kita tuh meningkat. Terus kita juga bisa berat badannya naik gitu kan. Dan kalau kita mengkonsumsi makanan yang asin, itu bisa meningkatkan tekanan darah, bisa hipertensi. Dan kalau kita mengkonsumsi banyak makanan berlemak, kita juga bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Kolesterol jahat tuh bisa nggak baik buat tubuh gitu. Yang kedua, sekarang giliran Nabilah ya. Yang bilang ini deh. Di sini gue dapet yang biasakan sarapan pagi. Nah, gue mau nanya deh, Nat, biasa tuh jam yang bagus buat sarapan pagi tuh jam berapa sih? Jadi sarapan pagi itu kita bisa mulai dari semenjak kita bangun, berarti jam 5 atau jam 6-an gitu, sampai batasnya itu jam 9 pagi. Jadi itu waktu yang paling bagus buat sarapan. Emang sarapan tuh segitu pentingnya ya? Kita harus sarapan. Jadi sarapan itu salah satu saat dimana kita tuh menuhin nutrisi buat tubuh kita kan. Nah dengan kita sarapan, kita tuh bisa lebih produktif, kita bisa lebih sehat, karena kita punya tenaga untuk melakukan aktivitas ke depannya gitu teman-teman. Oke, sekarang yang ketiga Hana atau Nabila. Kartu berikutnya adalah biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, aku mau nanya, apakah semua makanan pokok itu hanya mengandung karbo atau bagaimana? Jadi makanan pokok itu adalah makanan yang kandungan utamanya itu karbohidrat. Tapi selain karbohidrat, biasanya tuh karbohidrat tuh makanan pokok itu juga mengandung vitamin B1, B2, dan mineral gitu. Terus tapi kalian tahu gak sih contoh makanan pokok itu apa? Nasi, Kentang. Nah, iya, jadi tuh makanan pokok itu nggak cuma nasi ya teman-teman. Walaupun di Indonesia kan makanan pokok utamanya tuh nasi, tapi sebenarnya di Indonesia tuh banyak banget makanan pokok yang bisa kita konsumsi selain nasi. Kayak bisa makan ubi-ubian, kayak singkong, terus juga sagu, itu banyak banget. Jadi sebisa mungkin kita harus makan beraneka ragam makanan pokok, karena nutrisi setiap makanan pokok tuh beda-beda. Oke, lanjut sekarang kita ke kartu nomor 5, bakal diambil sama Nabila. ini. Gue di sini dapat biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, apa sih Nat? Beda kan protein ini ada protein hewani sama protein nabati. Itu bedanya apa sih? Jadi kalau protein hewani itu ya protein yang berasal dari hewan, kayak daging, ayam, ikan, itu protein hewani. Tapi kalau protein nabati itu yang dari tumbuh-tumbuhan, kayak misalnya tahu, tempe, kacang-kacangan, itu masuknya ke protein nabati. Nah bedanya itu adalah kalau protein hewani itu punya asam amino esensial yang udah komplit, sedangkan kalau protein nabati asam aminonya tuh ada yang kurang gitu. Jadi kita harus nge-combine antara satu sama yang lainnya gitu. Tapi yang penting adalah kita selalu konsumsi protein dalam setiap makanan kita. Gitu. Kartu berikutnya adalah banyak makan buah dan sayur. Nah, kenapa sih kita tuh harus banget mengonsumsi buah dan sayur? Jadi dengan kita mengonsumsi buah sama sayur, kita tuh bisa menuhin kebutuhan vitamin sama mineral buat tubuh kita. Jadi kandungan utama dari buah sama sayur itu adalah mineral sama vitamin, dan dua hal itu kan adalah yang benar-benar dibutuhin banget kan sama tubuh kita. Dan kalau kita kekurangan makan buah dan sayur, itu pasti kita kekurangan serat, dan nanti buang air besar kita juga bisa terganggu gitu. Jadi jangan lupa makan buah sama sayur yang banyak. Oke? Nah, di sini gue dapet
yang biasa kan membaca label pada kemasan pangan. Nah, labelnya tuh label apa sih, Nat? Jadi label itu adalah keterangan yang biasanya tuh isinya komposisi, terus jenis makanannya itu apa, tanggal kadaluarsanya, terus kandungan zat gizinya, itu semuanya tuh ada dalam label pangan. Gitu. Terus manfaat kita baca label pangan tuh buat apa? Nah kan dalam label pangan kan ada komposisi. Nah dengan kita tahu komposisinya itu, kita bisa tahu nih apakah ada bahan yang alergen buat tubuh kita. Kita juga bisa nge-track kalori yang masuk dalam tubuh kita. Kita juga bisa tahu pangan itu sebenarnya masih aman nggak sih buat dikonsumsi, karena kan ada tanggal kadaluarsa dalam pangan itu. Gitu. Jangan lupa baca label pangannya ya setiap mau makan. Kartu berikutnya adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, kenapa sih kita tuh harus minum air putih yang banyak? Jadi air itu adalah salah satu zat makro esensial yang dibutuhkan sama tubuh kita. Nah 2/3 dari tubuh kita itu adalah air. Jadi penting banget buat kita menuhin kebutuhan air dalam tubuh gitu. Nah, di sini gue dapet lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Gue mau nanya nih, yang termasuk aktivitas fisik tuh yang kayak apa aja sih, Nat? Apa harus olahraga gitu yang buat termasuk sebagai gerakan aktivitas fisik? Enggak sih, kayak aktivitas fisik sehari-hari itu nggak perlu kita harus olahraga berapa jam di gym atau kita ngapain gitu kan, kita lari gitu, nggak perlu. Kita tuh bisa ngelakuin kegiatan sehari-hari kayak misalnya kita cuci piring, kita ngepel, kita nyapu, itu udah masuk aktivitas fisik gitu. Jadi harus tetap bergerak sehari-hari walaupun nggak olahraga berat. Kartu berikutnya adalah cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, kapan aja sih waktu kita perlu cuci tangan, dan cara cuci tangan yang baik tuh seperti apa? Jadi kita tuh perlu cuci tangan sebelum dan sesudah makan, itu wajib banget. Terus setelah kita berkebun atau kita keluar atau kita megang hewan peliharaan, itu juga kita perlu cuci tangan. Nah, gimana cara cuci tangan yang baik dan benar? Itu yang pertama itu kita harus ngebasahin tangan pakai air yang mengalir, harus air mengalir ya. Abis itu kita gosok telapak tangan, punggung tangan, pokoknya seluruh tangan itu dengan sabun. Setelah itu kita bersihin juga bawah-bawah kita, karena biasanya kuku tuh suka menimbun kotoran gitu kan. Abis itu tinggal kita bilas dan kita keringin pakai handuk atau pakai tisu. Itu. Ini kartu terakhirnya itu adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Cara bersyukurnya kayak gimana sih, Nat? Jadi kita tuh harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena secara nggak langsung kalau kita mengkonsumsi banyak aneka ragam makanan, itu kita bisa menuhin kualitas dan mutu zat gizi dalam tubuh kita, karena kan makanannya beraneka ragam, pasti zat gizinya makin full gitu kan. Dan gimana caranya kita bersyukur dengan aneka ragam makanan yang ada? Dengan kita mengkonsumsi semua makanan itu. Jadi dalam satu kali makan, kita tuh makan karbohidrat, kita makan lauk pauk, kita makan sayur, kita makan buah, dan kita minum air putih. Jadi semua makanan yang emang dibutuhin sama tubuh kita konsumsi setiap makan. Gitu. Jadi kita udah ngebahas 10 poin dari pesan gizi seimbang. Jadi jangan lupa buat kalian terapin semua poin-poin ini, dan teman-teman gue juga harus nerapin ini. Semoga bermanfaat. Sekian, dadah.